Presiden Joko Widodo menegur para menterinya dan mengancam melakukan reshuffle jika tidak bekerja maksimal dalam menangani pandemi COVID-19. Tulus atau ada niat tersembunyi dari aksi marah-marah para pejabat? Kami akan membahasnya bersama dengan pengamat politik Hanta Yuda. Saya ke Mas Hanta. Mas Hanta, apa yang bisa Anda tangkap begitu dari emosi yang ditampilkan oleh para kepala daerah, bahkan kepala negara begitu di depan publik? Ya, pertama saya melihatnya dari sisi strategi komunikasi yang dibangun oleh Presiden Joko Widodo sebelum Bu Risma. Ada tiga hal saya pikir, ibarat bola yang ingin dimasukkan bukan sekedar bola pesan kepada menteri saja. Kalau hanya dipesankan bentuk ancaman ataupun peringatan keras kepada menteri, video yang peristiwa tanggal 18 itu tidaklah perlu diumumkan ke publik. Artinya 10 hari kemudian diumumkan ada tujuan lain, yaitu dua hal yang dari tiga tadi. Yang kedua, itu yang pertama, jadi itu pesan kepada menteri. Tapi tidak efektif untuk apa disampaikan keluar menurut saya. Tapi yang penting ada dua halnya. Dua hal itu satu, tentu yang kedua tadi. Apakah ini bagian dari strategi komunikasi Pak Joko Widodo untuk melakukan prakondisi. Jadi gaya komunikasi Pak Jokowi ini prakondisi reshuffle. Ini ditujukan kepada elit-elit politik, apakah itu partai politik maupun non-partai politik, relawan dan sebagainya, yang tentu kita tahu banyak yang ingin diakomodasi kepentingan politiknya. Jadi ada kemungkinan signal akan ada prakondisi terjadinya reshuffle. Tetapi yang ketiga juga penting, ini adalah strategi komunikasi publik. Kalau tadi komunikasi elit, ini komunikasi publik. Ke publik ada pesan juga yang ingin disampaikan bahwa Presiden sebenarnya sudah melakukan upaya, punya komitmen dan sebagainya, tapi problemnya menterinya, kinerja menterinya. Tetapi pada titik ini saya tetap dalam konteks Presiden punya sikap yang terang dan tegas, tentu komitmennya kita apresiasi. Tetapi di sisi yang lain saya memberi catatan kritis. Ini seolah upaya Presiden memisahkan antara menteri kabinet itu berbeda pada dirinya. Saya Presiden, sana menteri. Padahal tidak. Dalam logika ketatanegaraan, Presiden dan para menteri itu menyatu dalam pemerintahan. Semua menteri adalah pembantu presiden dalam bahasa konstitusi, stafnya presiden. Jadi kalau komunikasi publik, saya memberi catatan, tidak begitu efektif. Justru akan dibaca sebaliknya. Justru yang paling penting adalah presiden justru minta maaf. Karena menteri-menteri saya belum melakukan ini dan seterusnya. Tapi kalau soal ancaman, reshuffle, kapanpun lakukan. Tidak perlu diumumkan pada publik. Justru ini penting. Jadi setelah ini harus ada kalau itu hanya ancaman, maka agar itu tidak hanya sekedar ancaman, maka perlu reshuffle betulan. Nah, jadi dalam konteks ini saya pikir yang ketiga tadi itu kurang tepat ya dalam konteks ini Presiden Joko Widodo atau tim komunikasi Presiden menjadikannya sebagai menteri bukan bagian dari Presiden. Padahal menteri adalah bagian dari Presiden. Dan suksesnya pemerintahan itu kita tahu bukan hanya satu dimensi kinerja menteri. Yang paling menentukan juga satu adalah soal leadership Presiden dan arahan yang jelas dari Presiden. Nah, Presiden ingin mengirim pesan itu saya pikir. Yang kedua, soal soliditas dan koordinasi komunikasi di internal kabinet juga berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan secara umum, kekompakan, dan yang ketiga adalah performa menteri. Jadi kinerja pemerintahan secara keseluruhan tidak bisa dilimpahkan hanya persoalan menteri, tapi sebenarnya pemerintahan secara umum dan secara umum adalah Presiden Joko Widodo. Jadi poin saya, kalau kembali ketiga tadi, satu, kalau itu ditujukan kepada para menteri, maka sebaiknya di forum internal. Kalau ingin reshuffle saja segera. Tidak perlu, itu hak prerogatif presiden. Yang kinerjanya buruk, segera reshuffle, ganti kepada yang Mas punya Hanta, kompetensi. kira-kira... Yang kedua, yang penting menurut saya adalah komunikasi ke publiknya kurang tepat. Ke publiknya justru akan lebih elegan, lebih tepat, citra akan terbangun positif. Kalau ini bukan bagian pencitraan politik, Presiden justru menyampaikan permintaan maaf, belum bisa memenuhi untuk menyelesaikan persoalan darurat atau krisis COVID saat ini. Dan tentu tindakan tegas pada menteri yang kinerjanya buruk. Begitu Mas Abraham. Kira-kira apa perbedaan gaya komunikasi politik Presiden yang dulu dengan sekarang? Maksudnya periode sebelumnya atau presiden sebelumnya? Ada yang berbeda tidak menurut Anda gaya komunikasi Presiden menuangkan kekesalannya dan sebagainya dari yang sebelum-sebelumnya dengan kali ini yang kita sedang bahas? Ya, tentu saja ini lebih tegas. Kita harus apresiasi, lebih jelas. Presiden mengulang-ulang tentang komitmennya dan seterusnya. Itu tetap kita kasih catatan. Kemarahan kepada para menteri dan sebagainya,
Sama dengan kemarahan Bu Risma sering memarahi stafnya, birokrasi di publik. Kalau itu konteksnya sesuai tema kita politik drama, mungkin iya. Tapi secara penyelesaian persoalan harus diluruskan, itu tidak tepat. Kalau mau marahi birokrasi Bu Risma, marahi, berubah, lakukan perubahan, dan itu berdampak kepada publik, kepada masyarakat. Itu yang dibutuhkan oleh publik sebenarnya. Presiden, kepala daerah punya amanah dari rakyat. Jadi atasan begini, presiden itu bertanggung jawab kepada rakyat. Kepala daerah, wali kota, bupati, gubernur itu bertanggung jawab kepada rakyat. Sedangkan menteri sebagai pembantu presiden, dia bertanggung jawab kepada presiden. Jadi hal yang berbeda, tidak bisa memisahkan ini soal menteri, bukan persoalan saya. Itu adalah persoalan saya. Persoalan sama di perusahaan kita punya customer, persoalan di staf saya adalah persoalan kita juga. Jadi di depan publik ini tidak bisa disampaikan hanya ada bagian dari kesalahan menteri, tapi juga koreksi terhadap kepemimpinan presiden. Nah, dalam konteks ini tentu strategi komunikasinya saya pikir harus diperbaiki. Dan satu, yang lainnya adalah, dan sekarang ini Pak Jokowi maupun Bu Risma itu bukan sedang berkampanye di masa kompetisi politik elektoral. Mereka sedang menjabat. Jadi kalaupun ada sedikit bumbu-bumbu politik pencitraan misalnya dianggap sebagian, itu harus ditinggalkan, geser ke politik kinerja. Jadi perubahannya kalau secara ketegasan, saya iya. Karena Pak Jokowi sering mengatakan politik tanpa beban. Nah, sekarang ini harusnya lebih terang lagi, lebih jelas lagi supaya Pak Jokowi bisa menyampaikan Mas Hanta, kita jeda dulu. Benarkah demikian, Mas Hanta, ada unsur drama politik di balik apa yang dilakukan Bu Risma ini? Apakah ini benar orisinil atau dramatisasi? Gaya komunikasi Bu Risma ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru seperti ini ya, tidak mengagetkan. Sebelum-sebelumnya kemarahan, sangat ekspresif, kesedihan, menangis seterusnya, apapun lah gayanya, tentu semua punya gaya. Tetapi ancaman Presiden Joko Widodo, air mata yang dilakukan oleh wali kota Risma hari ini, itu yang paling penting adalah memiliki dampak pada kinerja mereka sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Konteks ini Bu Risma. Apakah nangisnya itu berdampak pada penyelesaian krisis COVID saat ini? Jadi paling penting itu, seperti saya katakan, ini mereka harus diingatkan, bukan sedang berkampanye di kompetisi politik elektoral. Saat ini mereka sedang berada di panggung kekuasaan yang harus mengambil keputusan, yang harus mengambil solusi yang tepat di kondisi masyarakat yang sedang krisis, kesehatan, memiliki dampak secara ekonomi juga. Itu paling penting. Jadi kalau setelah nangisnya kemudian tidak ada perubahan, itu untuk apa buat rakyat tentunya. Bagi rakyat, bagi masyarakat, tanpa nangis pun kemudian ada perubahan, ada langkah cepat, ada taktis yang dilakukan, itu jauh lebih bermanfaat. Jadi ujungnya itu adalah, saya katakan, menjalankan amanah konstitusi. Kalau negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan seterusnya, mencerdaskan kecerdasan umum seterusnya, memajukan kesejahteraan umum. Begitu juga kepala daerah. Jadi penyelesaian ini yang saya kira harus lebih tepat ya, gimmick politik atau bagian dari kemudian dicurigai oleh sebagian orang di bagian dari citra juga tidak bisa dilarang dalam situasi ini. Jadi saya pikir bolehlah silakan, itu bagian dari mengekspresi. Tapi konteksnya pemimpin bukan itu saja yang dibutuhkan. Pemimpin itu mengambil keputusan, pemimpin itu menyelesaikan persoalan, lalu berdampak pada situasi yang sedang dihadapi. Kalau tidak ada, ya mau nangis berapa kali pun, mohon maaf, mau mengancam marah berapa kali pun, tidak memiliki dampak apa-apa kepada rakyat, kepada masyarakat. Yang dibutuhkan sekarang adalah bagaimana soal darurat COVID-19 ini, soal kesehatan bisa ada langkah cepat. Dampak ekonominya kemudian ada bantuan, ada penyelesaian, ada daya beli masyarakat, itu yang dilakukan. Jadi tanpa menangis pun itu jauh lebih berharga sebagai seorang pemimpin. Gitu. Jadi empati ya penting. Mungkin orang berpikir pemilih itu masyarakat kan ada, kalau dalam studi perilaku pemilih ada pemilih rasional, ada pemilih psikologis, dan ada pemilih sosiologis. Pemilih psikologis mungkin iya tertarik melihat ekspresi, respon, empati. Kalau pemilih rasional, dia lebih condong pada melihat dampaknya pada kebijakan, dampaknya pada penyelesaian krisis. Tapi itu kan konteksnya dalam kontestasi politik. Sekarang ini adalah politik kinerja, sedang bekerja. Itu yang paling penting saya pikir. Termasuk misalnya marahin birokrasi di luar. Saya termasuk yang pemimpin mensejahterakan, melakukan reformasi birokrasi, bukan sekedar memarahi birokrat. Itu cara.
silakan saja. Tapi dampaknya paling penting. Kalau tidak berdampak, biasa-biasa saja. Setelah ini tidak ada perubahan, justru sangat disayangkan. Lalu Mas Jadi, Hanta, silakan. citra apa begitu yang terbentuk di masyarakat melihat ancaman dari Presiden dan juga air mata dari Tri Risma hari ini? Ya, kalau saya baca memang ingin membaca dua hal. Kalau dari Pak Joko Widodo, dari Presiden ingin mengirimkan pesan bahwa saya komitmen. Jadi persoalan yang belum diselesaikan ini, saya punya komitmen bersama rakyat ingin menyelesaikan persoalan. Itu oke, satu. Yang kedua, ini yang saya kurang sepakat, juga ada pesan yang saya tangkap, ingin mengesankan problemnya bukan di saya sebagai Presiden, problemnya di para menteri. Seolah-olah ingin memisahkan Presiden dengan menteri, padahal menteri itu jajaran pembantu Presiden, di belakang Presiden. Jadi ya kayak irisan, dia menyatu sebenarnya. Itu yang mungkin pesan yang ingin dikirimkan. Saya pikir ujungnya, kalau mau reshuffle saya mendukung karena lebih cepat lebih baik. Kalau tidak reshuffle justru ya besok-besok Pak Jokowi marah lagi, orang akan katakan cuma ancaman, tidak terjadi. Jadi reshuffle itu hak prerogatif Presiden, kapanpun bisa. Begitu juga dari sisi Bu Risma. Saya pikir ini juga pesan, ingin membangun, memberikan komitmen bersama rakyat. Jadi ingin menunjukkan empati yang tinggi, ingin menunjukkan bahwa saya selain berempati punya komitmen untuk menyelesaikan. Dan yang kita tidak kendaki ada pemimpin yang melemparkan persoalan pada bukan dirinya. Ini ada persoalan di sana, persoalan di pemerintah provinsi, persoalan di pemerintah pusat misalnya. Begitu juga Presiden, ini persoalan di menteri. Pemimpin itu ada problem apapun, dia akan menyampaikan pada rakyat. Kalau saya ada kekurangan, saya minta maaf dan akan memperbaiki. Itu jauh lebih penting. Tapi dari segala itu saya beri catatan apresiasi. Komitmen Pak Jokowi ingin bersama rakyat, komitmen Bu Risma ingin bersama rakyat. Jadi perseteruan dengan Bu Risma kemarin itu juga nggak ada dampaknya bagi rakyat. Kalau misalnya hanya sebatas itu. Tapi apakah perseteruan, kemudian ada komunikasi, kemudian berdampak pada kebijakan, barulah memiliki dampak kepada rakyat. Jadi semua cara komunikasi ini, poin saya, harus berdampak pada kinerjanya. Kalau kinerjanya berdampak, maka berdampak pada kesejahteraan rakyat, penyelesaian COVID, dan lain sebagainya.